Tentang gorila. Tentang gorila. Hello. Gue panjang-panjang begini. Nanti duduk yang benar. Ya. Duduk yang benar. Ya, Sunday school teacher. This is yours, ya? Oke, kita mulai. Siapaan saja? Mari Iya, sama-sama ada. Bapak Ibu kita sama-sama berdoa dulu ya sebelum mulai. Cicinya udah lupaan. Kita mau sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena pada siang ini kami kembali boleh mendengar akan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan kami boleh mendapatkan berkat yang boleh kami terapkan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami, baik kami yang mendengar ataupun kami yang menyampaikan. Dan biar semuanya ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca dari Yohanes pasal yang kedua, suatu perikop yang tidak asing lagi bagi kita ya, kita sudah tahu semua. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya, Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Udah dapat semua? Kita mulai ya, 1, 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, di sini kita melihat bahwa dikatakan yang pertama pada hari yang ketiga ya. Jadi setelah Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan diperkenalkan sebagai anak domba Allah, kemudian hari berikutnya Yesus itu memanggil beberapa orang untuk menjadi murid-muridnya. Dan pada hari yang ketiga inilah
dikatakan di sini Tuhan Yesus itu melakukan mujizat ini, yaitu mengubah air menjadi anggur dalam suatu perjamuan kawin di Kana. Jadi dengan lain perkataan boleh dikatakan ini adalah permulaan daripada pelayanan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu dia memulai pelayanannya itu dengan melakukan mujizat, dan kita akan melihat bahwa melalui mujizat ini kemudian dikatakan bahwa iman dari murid-muridnya itu diperkuat, dan apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 1:29, lihat anak domba Allah itu adalah benar. Jadi Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa-dosa manusia. Nah, sekarang kita mau sama-sama memperhatikan akan bagian firman Tuhan itu, dan kita mau melihat beberapa pelajaran yang bisa kita terapkan untuk kehidupan ini. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, suatu pesta perkawinan itu berlangsung selama 7 hari. Dan selama itu selain makanan juga disediakan anggur. Nah, dalam pesta kawin di Kana ini lalu terjadi satu masalah, yaitu pada waktu pesta sedang berlangsung, mereka kehabisan anggur. Dan kalau masalah ini tidak diselesaikan, maka ini akan mempermalukan pasangan pengantin, terutama si pengantin pria. Nah, lalu dikatakan di sini bahwa Maria, ibu Tuhan Yesus, yang juga hadir dalam pesta itu, dia menyadari akan ada masalah ini. Dan untuk menolong keluarga daripada pengantin, lalu Maria itu memberitahukan hal ini kepada Tuhan Yesus. Nah, Alkitab tidak mengatakan kenapa Maria itu mesti memberitahukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi kemungkinan besar karena Maria itu tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Maria itu tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah karena malaikat pernah mengatakan kepadanya pada waktu dia sedang mengandung. Dan di sini kita lihat Maria itu juga percaya bahwa sebagai anak Allah Tuhan Yesus itu berkuasa, dan pasti Tuhan Yesus itu bisa menyelesaikan masalah ini. Karena itu Maria datang kepada Yesus untuk minta tolong. Tapi kemudian kita melihat jawaban Tuhan Yesus terhadap Maria itu kedengarannya nggak enak ya. Yesus mengatakan, apa urusanku dengan engkau, saatku belum tiba. Jadi kedengarannya itu, jawabannya itu nggak enak ya. Tapi kita mau melihat pada sikap Maria. Walaupun kedengarannya nggak enak, Maria itu sama sekali tidak marah. Maria juga tidak tersinggung mendengar jawaban ini. Malahan dikatakan Maria itu malah menunjukkan imannya. Dia bilang kepada pelayan-pelayannya, apa yang dia katakan lakukan. Ya, jadi Maria ini menunjukkan satu sikap yang rendah hati. Dia juga sikap menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan dia malah beriman, dan bahkan pegawai-pegawainya itu disuruh melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya bahwa Tuhan Yesus memang terus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan setelah diisi penuh, lalu dia harus mengambil air itu dan memberikan kepada pemimpin pesta. Dan ternyata waktu dibawa ke tempat pemimpin pesta, air itu sudah menjadi anggur, ya, sudah diubahkan. Nah, di sini kita bisa mengambil satu pelajaran dulu daripada Maria, ya. Maria sebagai ibu Tuhan Yesus, dia itu tidak memaksakan kehendaknya, dan juga dia tidak berkata, kamu kan anak saya atau enggak ya. Tapi Maria ini sebagai ibu, dia tetap rendah hati, dia care terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga pengantin ini. Dan di sini kita melihat Maria itu betul-betul menghormati Tuhan Yesus. Sekalipun dia adalah ibunya, tapi Maria menghormati Tuhan Yesus. Maria beriman kepada Tuhan Yesus, dan Maria percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Nah, jadi dari Maria, pertama-tama kita bisa belajar. Maria itu belajar kerendahan hati. Dan kerendahan hati di sini adalah menghormati dan beriman kepada Tuhan Yesus.
Nah, lalu kita mau melihat juga akan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, mujizat ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu mengetahui dan memperhatikan hal-hal yang paling sederhana dan yang kecil di dalam kehidupan kita, dan Yesus juga memikirkan masa depan kita, ya. Nah, sebetulnya saudara, masalah kehabisan anggur ini bukan masalah yang besar. Masalah kehabisan anggur ini bisa diselesaikan misalnya dengan membeli anggur di toko, atau kalau misalnya nggak ada juga bisa meminjam dari tetangga. Ya, jadi ini sebetulnya bukan masalah yang besar, dan sebetulnya juga tidak perlu diberitahukan kepada Tuhan Yesus, dan sebetulnya juga Tuhan Yesus nggak perlu melakukan mujizat karena ini perkara bisa diselesaikan. Tetapi di sini kita melihat karena Maria mengikut sertakan Tuhan Yesus itu mau peduli dengan perkara yang kecil. Ini hanya perkara yang kecil, karena Maria mau mengikut sertakan Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus peduli dan Tuhan Yesus memperhatikan. Dan kemudian selanjutnya kita bisa melihat juga bahwa sebetulnya bukan hanya soal mengubah air menjadi anggur ini, tapi sebetulnya Tuhan Yesus itu melihat jauh ke depan. Tuhan melihat kepada pasangan pengantin ini. Pasangan pengantin ini kalau misalnya sampai kehabisan anggur, mereka itu akan sangat mendapat malu, dan rasa malu ini akan terus teringat sampai di masa depan. Kalau misalnya sampai satu saat dia tuh diundang juga oleh salah seorang yang hadir ini dalam satu pesta perkawinan, dia pasti akan teringat bahwa dia kehabisan anggur. Ini suatu hal yang memalukan. Jadi Tuhan Yesus di sini bukan hanya dia mau memperhatikan hal yang kecil ini, tapi Tuhan Yesus itu juga memikirkan masa depan pengantin ini. Dan dia tidak mau mungkin kalau pengantin ini pada akhirnya akan terus terbebani oleh rasa malu dan yang sulit dilupakan yang pernah terjadi di dalam kehidupannya itu. Jadi Yesus melakukan mujizat ini juga karena Tuhan Yesus memperhatikan yang kecil, dan Tuhan Yesus memperhatikan masa depan kita, ya. Nah, dari mujizat ini kita bisa belajar satu hal. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa dalam hidup ini Tuhan tahu setiap perkara dalam hidup kita, baik itu besar ataupun baik itu kecil, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang kecil atau besar. Yesus tahu apa yang terjadi saat ini, dan Yesus juga tahu apa yang terjadi di saat yang akan datang. Yang kita belajar di sini adalah kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap perkara, supaya kita juga bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat juga ya bahwa kita mengikut sertakan Tuhan, tetapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu punya waktunya sendiri untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, tetapi Tuhan itu punya waktunya. Nah, saudara, saya mau share sedikit ya. Saya waktu tahun kan kalau kita udah umur di atas 70, driver license itu harus diganti dan harus written test. Nah, waktu saya harus ganti itu tahun 20, itu udah 73 saya. Tapi karena waktu itu, dan saya udah takut mesti written test, banyak yang nggak lulus ya, tapi saya udah belajar ya. Nah, waktu itu pandemi akhirnya nggak boleh ke DMV, nggak boleh apa, lalu saya masuk online dapat 1 tahun, dapat setahun extension, nggak usah apa-apa, dapat 1 tahun temporary. Nah, lalu tahun 21 ini kan saya mesti perpanjang lagi, tapi saya udah punya masalah mata. Nah, jadi waktu isi application-nya itu ditulis ada masalah ini. Sebetulnya kalau saya mau tulis no, saya langsung dapat, tapi hati saya nggak enak gitu ya. Jadi saya tulis saya itu ada masalah mata begitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya bertanya dulu sama dokter mata saya bilang kayaknya saya kalau bisa mesti fashion test nggak lulus, saya bilang. Terus dia bilang, okay, no problem katanya, go get the form from the DMV, we will fill it out for you. Jadi saya tuh udah ambil formnya dari DMV, ternyata bisa ambil dari komputer ya. Nah, saya udah ambil, saya udah kasih ke dokter mata, udah diisi. Jadi lalu saya bilang saya punya ini, saya punya masalah mata ini, lalu dia bilang, okay,
you have to renew in person. Nah udah sampai in person ya, saya datang situ udah difoto, diapain segala macam apa-apa, udah kamu tinggal dapat driver license-nya, tapi karena kamu matanya bermasalah kamu harus behind the wheel. Waduh, saya pikir saya mesti behind the wheel lagi nih ya. Nah tapi ya udahlah, dapat behind the wheel pertama nggak lulus aja. Ya udah. Nah terus tapi ya udah, saya pikir, tapi dia bilang masih ada kesempatan. Nah itu yang terus saya bilang ambil lagi. Saya nggak appointment oleh karena di dalam bulan-bulan itu tuh banyak ada appointment dokter gigi, ada appointment dokter mata apa. Jadi saya nggak mau bentrok, saya pikir kan. Nah sekarang bulan April ini temporary saya udah habis. Sebentar lagi itu habis temporary. Jadi saya mesti bikin appointment untuk behind the wheel. Saya masuk ke website nggak bisa masuk. Ya kata apa tuh yang nggak qualify. Terus saya telepon selalu bunyinya begini, dia bilang your call cannot be completed as dialed, try another time. Try, tetap aja begitu. Tapi saya telepon saya bilang yes, ada nomor lain nggak? Saya bilang saya salah nggak nomornya ini? Oke mah, aku cariin. Ternyata waktu saya telepon itu bisa masuk pakai telepon dia. Ternyata telepon saya nggak masuk tuh, yang iPhone. Saya pakai telepon Thomas, masuk. Ya jadi akhirnya saya bikin appointment pakai telepon, tapi hati saya tuh udah aduh gimana ya, tinggal berapa hari udah habis, udah expired. Nah terus sudahannya ya udah, terus saya telepon masuk, terus udah saya sebetulnya udah ke DMV, udah ke Pomona, udah ke ini, maksud saya mau appointment di kantor. Oh nggak bisa katanya, kamu mesti on the phone. Tapi saya nggak bisa on the phone, dia bilang oke, keep on calling, keep on trying, begitu jawabnya. Waduh, tunggu saya. Nah udah akhirnya bisa, nggak taunya Tuhan memang punya waktunya ya. Tuhan itu kalau mau menolong, saya hanya berdoa aja deh, perkara ini buat Tuhan tuh perkara kecil. Tapi saatnya Tuhan mau menolong itu juga ada saatnya ya. Saya pakai telepon Thomas, gampang masuknya. Dia bisa masuk, terus saya bilang saya mau bikin appointment untuk driving test. Tapi saya punya itu namanya Vision Driving Test ya, VDT. Oke, baru ada bulan Jun. Ya udah, saya senang lah, pokoknya bulan Jun masih lama. Nah terus saya bilang, tapi ini driver license saya ini expired, ya temporary saya expired. Nah, ini tinggal berapa hari lagi? Oh no problem, I will make an appointment for you. Hari ini saya sudah datang jam 3 untuk perpanjang. Jadi saya lihat Tuhan itu juga mau peduli ya dengan perkara-perkara yang kecil, dan Tuhan itu juga punya waktunya deh. Saya udah ngotot-ngotot berhari-hari, udah ke DMV kemana-kemana, tetap aja nggak dapat gitu ya. Tapi memang kalau udah waktunya itu hanya pakai telepon, lah itu Tuhan tuh sediakan. Ya, nah jadi di sini kita lihat itu Tuhan itu mau menolong kita, tapi kalau Tuhan bilang saatku belum tiba, Tuhan itu memang punya saatnya untuk menolong kita. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa belajar dari mujizat ini, mujizat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu bisa memakai hal-hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Yesus itu menyuruh pelayan-pelayannya itu mengisi tempayan dengan air. Nah tempayan itu untuk cuci kaki, tapi Yesus menyuruh pelayannya itu untuk mengisi dengan air. Air itu hal yang biasa, tapi waktu air itu diberikan kepada pemimpin pesta, air itu menjadi hal yang luar biasa. Dia itu menjadi anggur. Nah murid-murid Yesus, kita ingat murid-murid Yesus itu siapa? Hanya nelayan-nelayan, orang-orang yang sederhana. Tapi pada waktu mereka mendengar, mentaati panggilan Tuhan, Tuhan bisa memakai murid yang sederhana, murid yang biasa untuk menjadi hal-hal yang luar biasa, untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi saudara kita bisa belajar juga di sini, Tuhan mau memakai kita apa adanya, bukan pandai, bukan tidak pandai, atau bukan muda, atau bukan tua, enggak. Tapi sebagaimana adanya Tuhan mau memakai kita. Yang penting ialah kita mendengar panggilan Tuhan dan taati firman-Nya. Dan hal yang biasa, hal yang sederhana akan bisa menjadi luar biasa kalau kita mau mendengar panggilan Tuhan. Yang ketiga, mujizat ini juga mengajarkan kepada kita kalau Tuhan itu memberi, Tuhan itu tidak asal memberi secukupnya. Tapi Tuhan itu memberi dengan berkelimpahan. 12 tempayan air itu kira-kira 120 gallon. Jadi benar-benar Tuhan itu mencukupi, semua tamu-tamu itu cukup ya, dan pasti ada sisanya. Waktu Yesus memecahkan 5 roti dan 2 ikan, itu juga Tuhan itu membiarkan mereka makan sampai kenyang dan masih ada sisanya.
Jadi Tuhan itu tahu akan kebutuhan kita dan Tuhan akan memberikan dengan berkelimpahan sehingga kebutuhan kita terpenuhi. Dan di sini kita belajar untuk selalu hidup bergantung kepada Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Dan yang terakhir, mujizat itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang baik pada akhirnya supaya nama Tuhan dipermuliakan dan iman kita dikuatkan. Misalnya kita sekarang mengalami kesepian, pada akhirnya kita akan melihat bagaimana indahnya bahwa Tuhan juga beserta dengan kita. Atau misalnya kalau kita mengalami kegagalan, pada saatnya kita akan melihat bagaimana bahagianya kalau Tuhan memberikan kita keberhasilan. Nah, ini berbeda dengan si iblis ya. Iblis itu selalu memberikan yang baik dulu, tapi akhirnya itu binasa. Tapi kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita yang sulit-sulit dulu, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada sesuatu yang baik pada akhirnya. Dan karena itu biarlah kita juga terus setia dan beriman pada Tuhan. Nah, sebagai penutup ya, kita bisa melihat di sini bahwa air berubah menjadi anggur ini tidak semua orang tahu di dalam pesta ini ya. Buktinya si pemimpin pesta itu juga nggak tahu kalau air ini berasal dari air. Jadi mungkin yang tahu air itu berubah jadi anggur mungkin hanya Maria, ibunya Tuhan Yesus, pelayan-pelayan yang disuruh ini, dan mungkin hanya Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi hanya sedikit. Tetapi kita lihat mujizat ini terjadi oleh karena ada Maria yang mengikut sertakan Tuhan Yesus dan ada pelayan-pelayan yang mentaati apa yang Tuhan katakan. Dia pelayan itu enggak dikatakan masa air sih gitu, enggak ya. Tapi dia hanya nurut. Dia bilang, Tuhan bilang isi tempayan dengan air, kasih ke pemimpin pesta, dan mereka taat. Nah, ini menjadi satu pelajaran bagi kita ya. Pada saat kita ikut sertakan Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kita, dan pada saat kita mendengar apa yang Tuhan katakan dan mentaatinya, mujizat itu terjadi. Mujizat dalam bentuk apapun, baik kecil ataupun besar, tapi Tuhan mau menyatakan kuasanya, dan pada akhirnya nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti akan keadaan kami satu persatu, dan Engkau hidup di dalam kami. Ajar kami Tuhan untuk juga terus setia kepada Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mengikut sertakan Engkau di dalam segala hal, untuk mendengar suara-Mu Tuhan, dan untuk taat kepada apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Popi. Mari kita masuk ke dalam pokok doa kita masing-masing sekarang.